Polisi ungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang mengganti plat mobil tersebut. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Avandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil tersangka, Cristiano Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM, ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat mobil tersangka. Dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Itu orang itu datang lagi ke situ, ya, kemudian mengganti plat nomor, ya, di CCTV ada, mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B, yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Sebelumnya beredar di media sosial, mobil mewah milik tersangka Cristiano Tarigan berbeda plat nomor usai menabrak korban Argo Eriko. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan terhadap sesama pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Aksi pengeroyokan ini viral di media sosial di mana melibatkan puluhan pelajar terhadap 2 orang dari sekolah berbeda. Aksi pengeroyokan terhadap sesama pelajar kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga melibatkan puluhan pelajar dari salah satu sekolah madrasah negeri di Makassar terhadap pelajar di salah satu SMU negeri Makassar. Dalam rekaman CCTV dan rekaman video amatir warga yang sempat viral di media sosial, tampak puluhan siswa berkonvoi menggunakan sepeda motor di Jalan Tidung 10, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, diduga hendak melakukan penyerangan. Tak lama kemudian, puluhan siswa ini melakukan aksi pengeroyokan terhadap 2 orang pelajar dari SMU berbeda saat tengah nongkrong di pinggir jalan, yang mengakibatkan 2 orang pelajar ini mengalami luka lebam di wajah akibat puluhan bertubi-tubi dari lawannya. Akibat kejadian ini, salah satu pelajar berinisial LS 16 tahun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Rapocini untuk ditindaklanjuti. Untuk sementara korban mengalami luka di pelipis sebelah kiri dan lecet di sebelah kanan. Rencananya pada hari Senin, pihak kepolisian akan mempertemukan dan memediasi kedua belah pihak bersama pihak orang tua yang terlibat untuk mengambil langkah selanjutnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak dan sulitnya akses fasilitas kesehatan, warga Pandeglang, Banten menggotong ibu hamil yang hendak melahirkan menggunakan tandu. Mereka menyusuri aliran sungai dan jalan terjal bebatuan selama berjam-jam menuju puskesmas. Sejumlah warga menggotong ibu hamil yang hendak melahirkan menggunakan tandu menuju puskesmas di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka menyusuri aliran sungai menggunakan perahu sepanjang 7 km atau 2 jam perjalanan. Naik perahu dipilih lantaran kondisi jalan darat yang rusak parah. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menumpang mobil menuju puskesmas. Kesulitan belum usai karena mereka masih harus melewati jalan terjal bebatuan. Warga mengaku meskipun daerah mereka terbilang tak terlalu jauh dari Jakarta, namun sudah puluhan tahun jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ada pembangunan ya? Belum ada pembangunan. Itu rusaknya rusak parah nggak Pak? Parah.
Memang sering Pak, kalau misalkan ada yang hamil atau mau melahirkan ditandu itu. Iya, Menggunakan perahu juga. menggunakan perahu 2 kilo. Wakil Bupati Pandeglang meminta maaf atas peristiwa ini. Ia mengaku anggaran di daerahnya terbatas akibat kebijakan efisiensi sehingga belum mampu memperbaiki jalan. Pertama, kami pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, apalagi yang baru terjadi ibu hamil yang pakai perahu karena jalan rusak. Karena sampai dengan hari ini kami belum bisa membangun kaitan dengan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi kami mohon maaf, tapi insya Allah kami akan tetap. Usai berjam-jam menempuh jalur ekstrim, akhirnya sang ibu bisa melahirkan anak pertamanya dengan sehat dan selamat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.